Saya sudah mengarang kitab An-Nawawiyus Syadid fi Qam'i Tughyani Imadil Anid, bom nuklir untuk menumpas kesesatan imad yang keras kepala. Kemarin Kiai Qurtubi itu mengeluarkan bom nuklirnya, bom nuklir untuk Kiai Imad. Lebih dari Kiai Qurtubi rungkan ngorak-marik ler. Resepnya untuk melawan hujah ini sudah saya tukil dalam kitab An-Nawawiyus Syadid fi Qam'i Hadayatil Imanil Adid, yaitu bom nuklir untuk menumpas ngigaunya imad yang keras kepala. Sebenarnya itu bom nuklirnya itu belum berani dikirimkan. Hei Ustadz Kiai goblok yang menjadi pembela, kamu ngaji bab tasbih, ngaji bab tasbih balik, ayah musabah be, dia ngerti syukur, ngerti ngaji dia jengain, kurang ajar dia. FPI Banten di bawah pimpinan Buya Qurtubi Al-Jailani hafizahullah ta'ala wara'ah, yaitu bersama seluruh jajarannya, yaitu sudah memulai pekerjaan proyek pembangunan perumahan. Kalau orang sudah sesat, menyesatkan, takabur, sombong, keras kepala, jika didatangkan dalil minta dalil, dikasih dalil minta debat disiapkan. Ala Qurtubi Lebak, Ustadz Qurtubi Lebak berkata di dalam kitab Ihya'ul Mauta, Al-Faslu Sadisu fi Raddi Dolalati Imadiddin Bani Sarmana. Terdapat pasal yang ke-6 membahas tentang kesesatan atau menolak kesesatan Kiai Imaduddin bin Sarman. Sangat luar biasa ya. Mari kita simak. Bukannya taslim, malah tambah sombong, tambah nangtang kesana kemari, dan bangga dengan dirinya, bangga dengan pendapatnya. Ulama yang hidup dari mulai Al-Imam Ubaidillah sampai kepada ulama masa kini, semuanya ditentang. Kenapa? Siapapun ulama yang berfatwa bima la tahwa nafsuhu, dengan fatwa yang tidak sesuai dengan keinginannya, karena sudah menyatakan wa in aftal. Beliau sudah mengarang bom nuklir tuh. Bom nuklirnya sudah jadi dibuatkan itu di pondoknya, tapi belum berani dikirimkan ke saya. Sampai detik ini belum saya buka kitab itu. Kenapa? Karena belum berhadapan. Tapi bagaimanapun berhadapannya, maka insya Allah akan saya layani. Kepada saudara Imad, tunjukkan saja surat undangan kepada saya, kita berhadapan untuk mengadu hujah, baik itu hujah nakliyah maupun hujah akliyah. Kama sabaqa fil faslir rabi'i, seperti pembahasan yang telah berlalu pada pasal yang keempat, fi tahrimi ta'ni fin nasabi, dalam pembahasan diharamkannya membantah nasab. Kemudian dijawab oleh Kiai Imad, qultu, saya berkata, Qurtubi Lebak dollalani biqauli anna Ba'lawi laisu min dzurriyyatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang udah nangtang UAS, nangtang Buya Yahya, sebentar lagi di video nangtang saya. Mudah-mudahan segera ada videonya nangtang saya. Jadi orang yang semacam ini sudah tidak perlu dikasih dalil. Tapi pertama, bagi anda seorang kiai, bagi anda yang disebutkan ustaz, daripada anda berkomentar di YouTube, berkomentar di media sosial, datang anda ke rumah anak. Ustadz Qurtubi menuduh Kiai Imad sesat. Kemudian dijawab oleh Kiai Imad, wala yahiqqu ayyud'a bid-dhalli illa man arada ayyadhhaba ila baldatin wa kana lam yadhhab ilaiha qattu thumma lam yusahib ma'hu dalilan yahdihi ilaiha. Tidak berhak seseorang menuduh dengan sesat kecuali terhadap orang yang ingin pergi ke satu negara. Saya sarankan kepada saudaraku Imaduddin, dan saya tahu siapa kamu dan kamu saya siapa, wajib alaik kepada kamu tobat kepada Allah, dan Allah maha menerima tobat orang yang bertobat. Sebagaimana kamu telah memerintahkan tobat kepada Abuya Mukhtar, maka saya menyampaikan juga antum segera tobat dari segala kesalahan. Wa yarji'a ila akhlaqil masyayikhil karimah, saudaraku Imaduddin, segera kembali kepada akhlak masyayikh, akhlak para guru yang mulia. Tidak ada satupun guru kita yang halnya seperti Beliau juga kalau beliau mengantarkan atau misalnya mengirimkan bahwa ini ada bantahan, ini yang membantah daripada tesis saya, ini jawaban-jawabannya,
nanti akan saya jawab dan saya akan kirimkan ke beliau gitu. Jadi nggak usah bikin narasi-narasi yang bermacam-macam dengan tujuan bagaimana adab-adab di dalam ilmu bahas dan munadharah, tepati syarat-syarat ilmu munadharah dan ilmu mubahasahnya. Jangan sampai menantang 3 hari 3 malam tapi datang pada waktunya, datang apa kabur. Datang apa kabur. Makanya banyak umat yang memberi lakob al-kaburi. Nggak salah. Iqra kutubal ansabi minal qarni rabi ila qarni tasi'i. Silahkan baca wahai Ustadz Qurtubi kitab-kitab nasab dari abad ke-4 sampai abad ke-9. Hal tajidu fiha ma yadullu ala anna Ubaidan huwa ibnun li Ahmad bin Isa. Apakah setelah engkau membaca hal tajidu, apakah engkau akan menemukan fiha di dalam kitab-kitab tersebut dari abad ke-4 sampai abad ke-9? Bagi anda yang disebutkan Ustadz, daripada anda berkomentar di YouTube, berkomentar di media sosial, datang anda ke rumah ana, kita berdiskusi dalil dengan dalil. In kana indaka dalilun yadullu ala sihhati dawakum fa ana usallimu wa ila fala. Jika kamu punya dalil yang sah sesuai dengan dakwaanmu, maka demi Allah aku akan taslim. Tapi jika kamu yang kalah dalil, maka wajib kamu taslim. Bikin aja kitabnya, kalau sudah ada ya tolong dikirimkan agar kita bisa untuk menganalisa dari sisi apa ilmu nahunya, ilmu sorobnya, atau dari sisi apa yang paling penting itu adalah apakah apa yang dia tulis itu nanti akan bisa menjawab daripada apa-apa yang kita pertanyakan selama ini. Satu, tentang apakah ada dalil bahwa Ahmad bin Isa pernah hijrah ke Hadramaut? Apakah ada dalil yang mengatakan Ubaid sebagai anaknya Ahmad? Apakah ada dalil yang menyatakan bahwa Ubaid ini punya anak namanya Jadid? Adapun secara epistemologis nanti, misalnya tentang apa-apa yang telah diangkat oleh para pembela Balawi di Rabita itu seperti Suhra dan Istifadah, itu bisa juga kita masuk di dalam perdebatan itu, karena itu perdebatan ilmiah yang epistemologis yang jawaban-jawabannya sudah ada di apa namanya kitab-kitab fikih para ulama. Kita tinggal membaca, kemudian kita bisa menganalisa dan menghipotesa, kemudian mengambil kesimpulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Putra dari Kiai Haji Imaduddin Osman Al-Bantani akhirnya ikut bicara, ikut membahas tentang bagaimana diskursus nasab di publik. Beliau mengomentari Buya Qurtubi mengenai kitabnya kepada Kiai Haji Imaduddin Osman Al-Bantani dengan tajuk Ihyaul Mauta ya. Akan saya tampilkan di sini teman-teman, agar juga tidak berlama-lama akan saya tampilkan mengenai hal-hal yang beliau sampaikan nanti. Sebelum nanti mungkin akan saya reaction terhadap apa yang beliau sampaikan dalam memberikan bantahan dengan membacakan kitab dari abahnya yaitu Kiai Haji Imaduddin Osman Al-Bantani kepada Buya Qurtubi ya, atau sebagian orang manggilnya Ustadz itu. Ya, kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayyuhal penonton, jumpa lagi bersama saya di channel Akar Rumput. Di sini di hadapan saya adalah kitab Al-Ma'arifur Rabbaniyah fi Hifdzin Nutfatin Nabawiyah karya Kiai Haji Imaduddin Osman Al-Bantani sebagai jawaban atas bom nuklir Ustadz Qurtubi Lebak. Mari kita simak bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Fahadza awanus syuru'i fi raddi Qurtubi Lebak. Ini adalah saatnya memulai dalam menjawab Qurtubi Lebak. Ala Qurtubi Lebak, Ustadz Qurtubi Lebak berkata di dalam kitab Ihyaul Mauta, Al-Faslu Sadisu fi raddi dolalati Imaduddin bin Sarmana apa ini li sihhati ansabi sadatil alawiyati allati asbataha al-ulama'u ashabul maratibil aliyati innama wasaftuhu bit-ta'ini li'annahu yaqadahu fi sihhati ansabi sadatil alawiyati
allati asbata sihhataha al-ulama'u ashabul maratibil aliyati wa yaqau fi a'radihim bidhammi wal ghibati wa nahwihima wa kullu man kana kadzalika yasihhu wasfuhu bit-ta'ini kama sabaqa fil fasli rabi fi tahrimi at-ta'ni fin nasabi. Bahasanya di dalam kitab Ihya'ul Mauta karya Ustadz Qurtubi terdapat pasal yang ke-6 membahas tentang kesesatan atau menolak kesesatan Kiai Imaduddin bin Sarman. Sangat luar biasa ya. Mari kita simak. Apa ini yang membantah lisihhati ansabi sadatil alawiyati terhadap kesohehan nasab sadah alawiyah atau Bahlawi, alati asbatahal ulama wasabul maratibil aliyati, yang ulama-ulama yang memiliki pangkat yang tinggi telah menetapkan kesohehannya. Wasaftuhu bit-ta'ini, kenapa ini Ustadz Qurtubi mensifati Kiai Imad dengan ta'in? Li'annahu yaqdahu fi sihhati ansabi sadatil alawiyati, karena bahwasanya Kiai Imad menjelek-jelekan pada kesohehan nasab sadah alawiyah, alati asbata sihhatahal ulama'u, yang telah ulama-ulama yang memiliki ashabul maratibil aliyati, yang memiliki kedudukan yang tinggi telah menetapkan kesohihannya. Wa yaqau fi a'radihim bidzammi wal ghibati wa nahwihima, dan Kiai Imad mencela pada harga diri mereka dengan bidzammi, dengan mencela ya, wal ghibati dan ghibah, wa nahwihima dan selainnya menurut Ustadz Qurtubi. Wa kullu man kana kadzalika yasihu wasfu bit-ta'in, dan setiap orang yang memiliki hal demikian itu sah diberi sifat dengan at-ta'in. Kama sabaqa fil faslir rabi'i, seperti pembahasan yang telah berlalu pada pasal yang keempat, fi tahrimi ta'ni fin nasabi, dalam pembahasan diharamkannya membantah nasab. Kemudian dijawab oleh Kiai Imad. Qultu, saya berkata, Qurtubi lebak dollalani biqauli anna Ba'lawi laisu min dzurriyyatin Nabi sallallahu alaihi wasallam ma ji'tu bihi min dalaila wa barahina wa ma annahu asbatahu bimujarradi taqlidil manhi li ahli ilmi. Ustadz Qurtubi lebak menuduh aku sesat biqauli, dengan sebab perkataanku bahwasannya Ba'lawi bukan sebagian dari dzurriyyat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta dalil-dalil yang telah aku datangkan. Wa ma annahu asbatahu bimujarradi taqlidil manhi li ahli ilmi, dan beserta Ustadz Qurtubi menetapkan nasab tersebut dengan hanya taklid yang tidak boleh menurut ahli ilmu. Fama ab'adal farqa baina man lahu dalilun wa baina man laisa lahu dalilun, maka alangkah jauhnya perbedaan antara orang yang memiliki dalil dan antara orang yang tidak memiliki dalil. Ya, Ustadz Qurtubi menuduh Kiai Imad sesat, kemudian dijawab oleh Kiai Imad, wala yahiqqu ayyud'a bid-dhalli illa man arada ayyadhhaba ila baldatin wa kana lam yadhhab ilaiha qattu thumma lam yusahib ma'hu dalilan yahdihi ilaiha. Tidak berhak seseorang menuduh dengan sesat kecuali terhadap orang yang ingin pergi ke satu negara wa kana lam yadhhab ilaiha, sedangkan ia belum pergi ke negara tersebut, belum pernah pergi ke negara tersebut. Summa lam yusahib mahu dalilan yahdihi ilaiha, dan ia tidak memiliki petunjuk yang bisa menyampaikan dirinya ke negara tersebut. Fadlun anha ila ghairiha, apalagi dari negara tersebut ke negara-negara lain. Ini pasti tersesat. Orang yang ingin pergi ke satu tempat, ia belum pernah menuju tempat tersebut tanpa adanya GPS, tanpa melihat GPS, pasti tersesat. Sedangkan Kiai Imad ya, yang mengatakan bahasanya Ba'lawi bukan dzurriyyat Nabi, ini ada dalilnya, ada GPS-nya, sehingga GPS tersebut mengarah ke muara bahasanya Ba'lawi bukan dzurriyyat Nabi. Bagaimana sesatnya? Orang beserta dalil kok dituduh sesat. Lanjut, walastu anafi dolalin, kata Kiai Imad, walastu anafi dolalin, walastu anafi dolalin, aku tidak berada dalam kesesatan, ya akhi, wahai saudaraku, kata Kiai Imad.
ke Ustadz Qurtubi. Kenapa aku tidak berada dalam kesesatan, kata Kiai Imad, di annali dalilan fi qauli bi anna Ba'lawi laisu min dzurriyyatin nabi. Karena aku memiliki dalil dalam ucapanku bahwasanya Ba'lawi bukan sebagian dari zuriat nabi. Iqra anta ini stata'ta antaqra'a. Silahkan bacalah wahai Ustadz Qurtubi. Ini stata'ta antaqra'a jikalau engkau bisa membaca. Wabhas anta ini stata'ta antabhasa, dan silahkan bahas jikalau engkau mampu membahas. Iqra kutubal ansabi minal qarni rabi ila qarni tasi'i. Silahkan baca wahai Ustadz Qurtubi kitab-kitab nasab dari abad keempat sampai abad ke-9. Hal tajidu fiha ma yadullu ala anna Ubaidan huwa ibnun li Ahmad bin Isa. Apakah setelah engkau membaca hal tajidu, apakah engkau akan menemukan fiha di dalam kitab-kitab tersebut dari abad ke-4 sampai abad ke-9 dalil yang menunjukkan ala anna Ubaidan, bahwasanya Ubaid huwa ibnun, itu adalah anak li Ahmad bin Isa, anak Sayyid Ahmad bin Isa. Lah, tidak ada. Ya akhi, wahai saudaraku, kata Kiai Imad, silahkan baca Ustadz Qurtubi kitab-kitab nasab dari abad ke-4 sampai abad ke-9. Silahkan baca. Apakah di situ ditemukan nama Ubaid, di dalam kitab-kitab tersebut ditemukan nama Ubaid atau tidak? Jawabannya pasti la, tidak. Ubaidun laisa ibnan li Ahmad. Ubaid bukan anak Ahmad. Fa'abna'uhu al-mu'aqtibuna salasatun Muhammadun wa Aliyun wa Husainun. Maka anak-anak Sayyid Ahmad yang beranak pinak itu hanya 3. Pertama, Sayyid Muhammad, Sayyid Ali, Sayyid Husain. Kama fi sajaratil mubarakati, seperti keterangan yang terdapat di dalam kitab Asy-Syajarah al-Mubarakah fi qarni sadisi, abad ke-6. Wahal tajidu fiha khabaran bi anna Ahmad bin Isa ajara ila Hadramauta. Dan apakah engkau menemukan wahai Ustadz Qurtubi di dalam kitab abad ke-4 sampai abad ke-9 satu berita yang dimana Ahmad bin Isa hajara ila Hadramauta, itu hijrah ke Hadramaut? Jawabannya la, tidak akan ditemukan. Ya akhi, wahai saudaraku, la yakunu khabarun fi kutubil ansabi qabla al-qarni tasi'i yadullu ala annahu hajara ila Hadramauta. Tidak ada satu berita di dalam kitab-kitab nasab tersebut sebelum abad 9 khabar yang menunjukkan bahwasanya Sayyid Ahmad hajara ila Hadramauta, itu hijrah ke Hadramaut. Innama tala'a hadzal khabaru fil qarni tasi'i fi kitabi Ba'lawi anfusihim. Hanya saja berita ini muncul pada abad ke-9 di dalam kitab Ba'lawi sendiri. Wahwa kitabul burqatul musiqatu, dan kitab tersebut adalah kitab al-burqatul musiqah li Ali bin Abi Bakrin as-Sakrani, karya Syekh Ali atau karya Habib Ali bin Abi Bakar as-Sakran yang wafat tahun 895